Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Novianti, Prodi PGSD semester 6 STKIP Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran, dan model pembelajaran yang akan saya bahas yaitu model pembelajaran picture and picture. Ada beberapa poin di sini yang akan saya bahas, yaitu tentang syarat yang harus dipenuhi dalam model pembelajaran picture and picture. Yang kedua ada langkah-langkahnya. Yang ketiga ada kelebihan. Dalam model pembelajaran picture and picture ini. Dan yang terakhir, poin terakhir ada kekurangan dari model pembelajaran picture and picture ini. Langsung ke pengertiannya saja. Jadi, Supriyono dalam Huda 2014 mengemukakan picture and picture merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Strategi ini mirip dengan example non-example, di mana gambar yang diberikan pada siswa harus dipasangkan atau diurutkan secara logis. Gambar-gambar ini menjadi perangkat utama dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran, seorang guru tidak cukup hanya menyampaikan pengetahuan saja, akan tetapi juga harus mampu menciptakan suasana kelas yang penuh perhatian, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan tercapai tujuan yang optimal. Oleh karena itu, guru harus mampu menentukan model yang terbaik yang akan digunakan. Secara umum, model mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha pencapaian sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, model bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Pembelajaran ini memiliki ciri aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Model apapun yang digunakan selalu menekankan aktif peserta didik dalam setiap proses pembelajaran. Inovatif, setiap pembelajaran harus memberikan sesuatu yang baru, berbeda, dan selalu menarik minat peserta didik. Dan kreatif, setiap pembelajarannya harus menimbulkan minat kepada peserta didik untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan metode, teknik, atau cara yang dikuasai oleh siswa itu sendiri yang diperoleh dari proses pembelajaran. Model pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran, sehingga sebelum proses pembelajaran guru sudah menyiapkan gambar yang akan ditampilkan baik dalam bentuk kartu atau dalam bentuk ukuran besar. Itu pengertiannya. Syarat ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Gambar yang baik digunakan dalam pembelajaran adalah gambar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus otentik. Gambar tersebut haruslah secara jujur melukiskan situasi seperti melihat benda sebenarnya. Yang kedua, sederhana.
Komposisi hendaknya cukup jelas dalam menunjukkan poin-poin pokok yang terdapat pada gambar. Yang ketiga, memiliki nilai seni. Sebagai media yang baik, gambar hendaklah bagus dari sudut seni. Lalu menurut Johnson & Johnson, prinsip dasar dalam model pembelajaran kooperatif picture-in-picture adalah sebagai berikut. Setiap anggota kelompok atau siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya. Setiap anggota kelompok harus mengetahui bahwa semua anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama. Setiap anggota kelompok harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara kelompoknya. Setiap anggota kelompok akan dikenai evaluasi. Setiap anggota kelompok berbagi kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya. Setiap anggota kelompok akan dimintai pertanggungjawaban secara individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. Nah, lalu ada langkah-langkah. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Di langkah ini, guru diharapkan untuk menyampaikan apakah yang menjadi kompetensi dasar mata pelajaran yang bersangkutan. Dengan demikian, maka siswa dapat mengukur sampai sejauh mana yang harus dikuasainya. Di samping itu, juga guru harus menyampaikan indikator-indikator ketercapaian kompetensi dasar, sehingga sampai di mana KKM yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Menyajikan materi sebagai pengantar. Penyajian materi sebagai pengantar sesuatu yang sangat penting. Dari sini guru memberikan momentum permulaan pembelajaran. Kesuksesan dalam proses pembelajaran dapat dimulai dari sini, karena guru dapat memberikan motivasi yang menarik perhatian siswa yang selama ini belum siap. Dengan motivasi dan teknik yang baik dalam pemberian materi akan menarik minat siswa untuk belajar lebih jauh tentang materi yang dipelajari. Yang ketiga, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan yang berkaitan dengan materi. Dalam proses penyajian materi, guru mengajar siswa ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang ditunjukkan oleh guru atau oleh temannya. Dengan picture atau gambar, kita akan menghemat energi kita dan siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Yang keempat, guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Di langkah ini, guru harus dapat melakukan inovasi karena penunjukan secara langsung kadang kurang efektif dan siswa merasa terhukum. Yang kelima, guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Setelah itu, ajaklah siswa menemukan rumus tinggi jalan cerita atau tuntutan kompetensi dasar dengan indikator yang akan dicapai. Yang keenam, dari alasan atau urutan gambar tersebut memulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, dalam proses diskusi dan pembacaan gambar ini, guru harus memberikan penekanan-penekanan pada hal ini dicapai dengan meminta siswa lain untuk mengulangi, menuliskan, atau bentuk lain dengan tujuan siswa mengetahui bahwa hal tersebut penting dalam pencapaian
kompetensi dasar dan indikator yang ditetapkan. Nah, langkah yang terakhir adalah kesimpulan atau rangkuman. Di akhir pembelajaran, guru bersama siswa mengambil kesimpulan sebagai penguatan materi pelajaran. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran picture and picture atau gambar ya. Kelebihannya, yang pertama, materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat terlebih dahulu. Yang kedua, siswa lebih cepat menangkap materi ajar karena guru menunjukkan gambar-gambar mengenai materi yang dipelajari. Yang ketiga, dapat meningkat daya nalar atau daya pikir siswa karena siswa disuruh guru untuk menganalisa gambar yang ada. Yang keempat, dapat meningkatkan tanggung jawab siswa karena guru menanyakan alasan siswa mengurutkan gambar. Yang terakhir, pembelajaran lebih berkesan sebab siswa dapat mengamati langsung gambar yang dipersiapkan oleh guru. Nah, poin terakhir adalah tentang kekurangan model pembelajaran picture and picture. Yang pertama, sulit menemukan gambar-gambar yang bagus dan berkualitas serta sesuai dengan materi pelajaran. Yang kedua, sulit menemukan gambar-gambar yang sesuai dengan daya nalar atau kompetensi siswa yang dimiliki. Yang ketiga, baik guru ataupun siswa kurang terbiasa dalam menggunakan gambar sebagai bahan utama dalam membahas suatu materi pelajaran. Poin keempat, yang terakhir, tidak tersedianya dana khusus untuk menemukan atau mengadakan gambar-gambar yang diinginkan. Jadi teman-teman, dalam model pembelajaran picture and picture ini guru dituntut harus kreatif, inovatif, ya terlebih ini menggunakan gambar-gambar. Guru juga harus lebih cerdas dalam menentukan pola gambarnya gitu. Ya, sekian saja pembahasan model pembelajaran picture and picture dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.